Waktu kita syuting di halte itu keadaannya memang lagi penuh banget, lagi rush hour. Kita cuma punya waktu 11 menit apa 20 menit ya. Wow. Untuk ngambil adegan itu. Jadi benar-benar kayak aku sebisa aku nahan semua emosi dan konsentrasi, terserah dia lu semua kan, misalnya mereka semua kan mengatur sekitar kan, yang teriak lampu apa ini segala macam, aku kayak mencoba untuk kayak nggak gue stay, yuk coba terus konsentrasi. Ya mereka mau ngatur semua sedemikian mungkin, terserah gitu loh. Kukira film ternyata kisah hidupku. Seberapa dekat kalian dengan fenomena generasi sandwich? Bisa dibilang saya juga sudah berkeluarga, tapi saya juga masih menanggung orang tuaku, terutama mama, adekku juga, dan mungkin level beratnya lebih berat Kaluna ya kalau di film. Kalau aku masih bisa, aku toleransi sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa berdiri ya di sini ya. Judulnya itu yang berakhir di aku tuh adalah salah satu motivasi aku untuk masa depan anak-anakku. Jadi aku berharap ini semua berakhirnya di aku, jadi anak-anakku nggak ngerasain apa yang aku rasain. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua berakhir di aku. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes Home Sweet Loan. Hai teman CGV. Teman seru ya, jangan Teman sobat. seru CGV. Kalau sobat itu sebelah. Love, cinta. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ada di sini. Kami yang terima kasih sudah diundang. Sudah ngobrol-ngobrol bersama bioskop terbaik negara ini. Anjay. Versi saya sendiri. CGV. Terima kasih juga udah menuangkan semua effort dan semua hal yang kalian miliki untuk Home Sweet Loan. Semoga nggak sih harus ini dan pasti diterima sama semua teman Amin. seru CGV. Tapi sudah nonton belum sebelumnya? Kalau aku emang biasanya belum. Tapi produser kita udah nonton dan pas datang dia masih nangis nih. Sampai pulang. Beneran? Bener. Wah. Oh gitu kayak bener ya, berakhir di aku. Kisah hidup kan? Gitu, jadi dia sampai 2 hari atau 3 hari masih nangis gitu. Berarti satu CGV akan disuruh nonton dong semua karyawan dan yang ada di CGV semua. Iya itu dia. Buat CGV-an yang nonton tayangan ini, dengar kata Yunita. Berarti Ini harus wajib nonton kan? Wajib nonton, Berarti. kalau nggak sama Pak Endi dipotong 80.000. Cepetan nonton. Iya, tak kenal maka kata sayang. Kenalkan, gue host magang, nama gue Jomai Timo. Di sebelah kanan gue sudah ada. Halo, aku Yunita Siregar. Di film Home Sweet Loan aku berperan sebagai Kaluna. Halo, saya Vita Anggriani sebagai Mia. Mia dan Kaluna. Iya kan bener, Mia dan Kaluna. Ya. Mia dan Kaluna, tadi kan aku udah mention CGV itu beda sama bioskop sebelah dan media mainstream yang akan kalian hadapi sebentar lagi mungkin. Atau udah. Kan masuk aja, in frame. Terima kasih. Beneran biar bajunya masuk. Ih, seger banget. Wow. Apa? Blackcurrant boba sama Wow. Terima kasih. Yummy. Terus dolannya. Wah. Thank you. Sebentar lagi Kaluna dan Mia akan merasakan minuman terenak se-Korea sih. Di sini enggak sih. Di sini nggak tahu juga. Balik lagi ke tadi opening aku. Pertanyaan di CGV itu nggak pernah template. Jadi kalian kan pasti udah bosen banget kan ditanyain, Yunita gimana perannya, itu bosan. Itu kalau teman seru CGV mau lihat Yunita jawab pertanyaan itu masukin di sini di bawah. Enggak ya, konten orang main masukin aja. Pertanyaan mind blowing yang pertama. Oke. Nungguin gak sih? Aku sebenarnya pengen nanya. Kalau rumah kalian kebakaran, setelah menyelamatkan orang-orang terkasih dan benda penting, kalian dapat satu kesempatan lagi untuk balik ke rumah untuk mengambil sesuatu. Loh, barang penting udah semua. Iya udah semua nih, udah semua yang penting. Orang-orang juga udah. Udah. Ada nggak nih satu barang kayak ketinggalan lagi gitu? Apakah itu? Nggak ada lah kalau udah barang penting orang-orang udah semua udah. Vita juga? Iya. Ya udah saya ganti aja, pertanyaannya kurang ternyata. Oke, ini dia pertanyaan backup. Di umur berapa kalian baru tahu kalau tinggi Monumen Nasional atau Monas adalah 132 meter? Baru tahu sekarang sih. Kayaknya dulu pernah tahu tapi udah lupa deh zaman SD. Karena kan keliling
kesana kan? Study tour. Iya, study tour. Ya aku belum pernah. Masa? Iya, study tour. Pasti kan udah di-announce kan di situ. Cuma lupa. Ya itulah jawaban Yunita yang mungkin terdengar agak ngeles ya sebenarnya. Ini pertanyaannya mind blowing banget ya. Yang A, ya udah. Ya udah semua. Kasih tahu kalau kamu pernah sulit tanpa bilang kamu lagi sedang dalam kondisi sulit. Contoh, mandi pakai gayung love. Atap rumah atau kamar jebol. Nggak yakin mereka pernah sulit sih. Memang nih yang nulis pertanyaannya juga. Iya, siapa bilang? Iya. Tapi aku dulu pernah loh mandi pakai gayung love. iya. Neng Vita masuk mandi pakai gayung love. Bocor. Yunita pernah Kan bocor? juga pernah, Di sampai story sekarang nggak? juga. Hah? Kayak zaman itu belum ada story deh. Nggak ada. Kalaupun ada, ngapain juga gue story. Iya. Iya sih, mandi pakai gayung bocor. Oke, yang B. Boleh lihat HP-nya sekarang. Sebutkan salah satu nama grup WA pertemanan kamu dan kenapa namanya itu. Handphone aku di sana lagi. Ya udah Vita aja. Grup WA yang nggak seperti Grup WA siapa 30 nih? Under Pressure tuh. Itu ada. Siapa Itu ada aja sih? beneran. Itu ada Oh, ada beneran. beneran. Nih, Itu grupnya isinya siapa aja sih? mana 30 Under Pressure? Isinya ada aku, Kak Derby, Kak Derby, Risti. sama Karisti berempat. Tuh, Beneran ada tuh. Kak Yunita, Derby, Risti. 30 Under Pressure. Wow, Tuh, beneran ada. Beneran ada, bro. Yang lain, Vita, boleh nggak lihat grup futsal kamu gitu? Misalnya? Enggak ya. Grup apalagi ya? Oh, aku punya grup ini juga sama Kanita. Kita jadi di luar 30 Under Pressure. Di luar Punya tuh kan grup. aku juga sahabatan juga sama Kanita kan. Dan itu ada namanya Gloomy Twinkle. Gloomy Twinkle. Gloomy Twinkle. Bener gak sih Gloomy Iya, Twinkle Gloomy kan? Twinkle. Jadi Iya, Gloomy Twinkle tuh bener. Gloomy Aku belum Twinkle. baca 61 chat cuy. Itu grupnya Tuh, Gloomy Twinkle ada tuh 8 members ada 8 members. Ya, oke. Wow, itu fotonya di Bali ya? di Korea. Oh iya, maksud aku di Bali juga ada sih. Banyak sih beberapa. Twinkle itu ngapain di dalam grup itu? Apa yang dikerjakan di grup itu? Kita kenapa sih namanya Gloomy Twinkle? Iya, Tahu. Enggak, itu kayak waktu itu kita trip bareng ke Korea. Jadi biar nggak repot kan tektokannya, ya udah bikin satu grup aja deh kalau mau janjian, mau transferan di grup itu jadinya. Nah, nama Gloomy Twinkle itu dari gara-gara kita kan datang ke satu tempat villa gitu di mana di Korea. Itu tempat kalau orang-orang tahu tuh BTS punya itu loh yang buat syuting reality show-nya kemarin terakhir. Apa namanya, Kak? In the Nama Soup. filmnya? In the Soup. Masukin sini aja editannya In the Soup. In the Soup. Nah, pas di situ tuh kan itu udah banyak army lain-lain yang datang ke situ dan ada kayak pesan-pesan yang ditempel gitu di kulkas ya kayak. Di post-it notes ya. Iya, kayak Kita Gloomy tuh Twinkle. baca notes-nya tuh kayak Lucu, kita nggak paham, gemes. lucu sih, tapi kayak nggak paham terus kayak ada tiba-tiba ada Gloomy Twinkle apa gitu. Gemes Siapa yang inget? sih, Kamu nggak aku inget ya tulisannya itu tapi lucu gemes, banget. jadi kayak wih lucu nih. Iya, lucu nama kita grup jadi Gloomy aja deh. Twinkle aja lah. Gloomy Twinkle. Dan situ sih. Nggak paham kan? Aku juga nggak paham arti Aku Gloomy juga Twinkle nggak itu. paham. Gloomy itu kan gloomy. Iya kan? Iya benar-benar nggak paham. Gloomy. Tapi kalian berdua seneng BTS berarti? Kanita lebih Aku. lebih ARMY Paul. Kalau aku baru senengnya sama Jungkooknya aja. Kamu berarti kalau ARMY Paul berarti kamu senengnya sama Jin ya? Betul, aku tahu. Iya karena aku Jimin. Oh. Ya. Kenapa ya? Nggak percaya kan kita perusahaan Korea. Gua harus Kasian Korea dong. yang gua. di balik kamera tuh ketawanya udah kayak ketawa ini tuh nggak sih kayak Nggak percaya gitu. Tenang aja bro. Sama Renjun juga gue suka kok. Nggak ada yang percaya pada komen nih bohong. Enggak. Nomor 1 udah. Kita sekarang masuk ke nomor 2. Terima kasih sudah menjawab. Seru sekali penjelasan tentang Gloomy Gloomy Twinkle ya. Twinkle. Masukin. Itu tadi studionya BTS. Ya, gitu. Di sini tuh Gila, boleh gila. ngedit itu. Cash tuh boleh request editan sama editor kayak misalnya Nita pengen di atas kepala Nita ada bunga-bunga Di gitu. sebelah aku ada Sokjin bisa? Di sini ada Sokjin. Sokjin tuh yang mana? Jin. Iya Jin. Oh nama Koreanya betul. Bisa. Katanya BTS ya. Katanya ARMY. Gua ARMY darat. Kukira film ternyata kisah hidupku. Seberapa dekat kalian dengan fenomena generasi sandwich? Saya. kita adalah Kita bagian kalau dari Sandwich Sandwich Generation. Generation itu ada grupnya, kita ada di dalam situ. Sedekat apa tuh kalian dalam kalian ini ngalamin langsung nih being a
Sandwich Generation gitu, terus di film mainin juga sebagai Sandwich Generation gitu, berarti nggak sulit dong kalian mendalami karakter Kaluna dan Mia? Maksudnya sedikit banyak sih ada lah yang kita kayak ambil dari diri sendiri gitu kan, kayak gue tahu nih rasanya gitu. Terus kayak riset sama teman-teman aku tuh rata-rata di sekitar aku juga Sandwich Generations. Nggak tahu maksudnya sandwich kita? Iya. Oh iya. Sandwich. Jadi bergabung dalam grup sandwich juga. Iya, saya adalah anggota ke grup ke 149. Sandwich. Terus. Iya, jadi kalau dibilang sulit sih pasti ada kesulitannya, cuma ketika jadi Kaluna lumayan karena udah kebentuk kan dari buku Balmira Bastari kan. Jadinya sebenarnya karakternya tuh sudah ada dan tinggal aku ngebentuk secara visual biar lebih utuh aja sih. Gitu. Jadi karena memang kesehariannya juga ngelihat langsung, jadi kayak nggak begitu sulit lah untuk kamu menjadikan Kaluna karakter yang lebih, bolehnya sih aku bilang better gitu daripada bukunya, ya nggak? Karena produser aku nangis banget loh ngomong di grup, aduh aku masih nangis nih katanya, kayak mungkin karena kalau di film nih, kan ada visualnya sih, jadi makanya lebih mengena gitu. Kalau sebelumnya kan orang masih ngebayangin aja. Terus aku kemarin kita tuh sempat ini kan, di sini loh kita di CGV nonton bareng sama para pembacanya Home Sweet Loan. Wah itu deg-degan banget. Jadi terus mereka kayak komentarnya bilang seneng banget ngeliat para karakter ini rasanya kayak keluar dari buku. Itu apresiasi yang sangat luar biasa sih buat kita, karena menurut kita tuh itu challenging banget gimana cara kita menghidupkan karakter yang di imajinasi mereka tuh udah ada kan sebenarnya. Itu challenging banget sih. Tapi ya karena seorang Yunita Siregar itu adalah aktris yang memukau, pasti amin, ya Allah. Bagus. Masya Allah, tabarakallah. Vita gimana? Kamu gampang kan? Kamu juga kayak Nita nggak? Jujur sebenarnya kalau di film ini tuh karakter aku sendiri tidak merasakan seperti Kaluna yang Sandwich Generation, tapi in real life saya adalah juga anak dari Sandwich Generation. Saya bisa dibilang saya juga sudah berkeluarga, tapi saya juga masih menanggung orang tuaku, terutama mama, adekku juga, dan mungkin level beratnya lebih berat Kaluna ya kalau di film. Kalau aku masih bisa, aku toleransi sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa berdiri ya di sini ya. Tapi kalau dilihat ceritanya Kaluna relate banget, banyak banget scene-scene yang kayak wah itu aku gitu. Token bunyi, isiin token dong dek, itu aku. Aku Kaluna, semua orang aku Kaluna. Hashtag semua orang Kaluna. Semua orang Kaluna. Kaluna, ini nomor 3 nih, spesifik banget tuh ditulis Kaluna, koma. Gimana caranya kamu bisa acting se-emosional itu ya, Tak? Se-emosional itu sih, gitu. Belajar dari pengalaman pribadi atau dari mana? Itu pertama. Gimana caranya kamu pull that off? Terus A-nya nih pasti sebelum dia rewel nih, Mas, yang A. Nih aku langsung nanya nih ya, yang A. Scene teremosional menurut Kaluna dan Mia. Yang B, scene nangis di halte. Ngebayangin apa bisa sekejer itu? Silakan dijawab, berondongan pertanyaan. Yang pertama dulu ya, gimana bisa emosional itu? Berusaha menyatu sama karakternya sih. Si Yunita ini berusaha menyatu dan menghidupkan si karakter Kaluna ini. Jadi ketika memang udah on cam, aku berusaha sebisa aku untuk yang ada di frame itu adalah Kaluna gitu. Dan kita juga ada acting coach, aku juga ambil kelas acting lagi untuk membentuk si karakter Kaluna ini tuh lumayan, aku butuh effort lebih gitu. Karena porsinya Kaluna kan juga di sini banyak banget gitu. Dan acting coach aku tuh selalu ngajarin kayak kita harus tahu pintu masuk dan keluarnya seorang aktor itu. Kita juga acting harus sadar. Jadi ketika cut ya udah itu udah bukan Kaluna lagi gitu loh. Balik ke Yunita gitu ya. Jadi terima kasih Bapak acting coach sudah membuat Kaluna bisa sekeluar itu. Yang A, scene teremosional. Tadi dulu, yang B dulu deh. Scene nangis di trailer. Scene nangis di trailer sih. Scene nangis di halte. Ngebayangin apa tuh Kabolta? Oh, itu bukan ngebayangin sih, karena memang aku kan ngerunutin emosinya kan ketika scene di halte itu ada sesuatu yang besar terjadi di rumah gitu kan. Kalau yang belum pada nonton, makanya nonton aja nanti. Jadi aku harus menarik garis antara emosi ketika hal yang terjadi itu di rumah
sama ketika aku ada di halte itu, dan menurut aku emang itu kejadiannya sangat bikin emosi banget sih. Tapi challenging-nya adalah waktu kita syuting di halte itu keadaannya memang lagi penuh banget, lagi rush hour. Kita cuma punya waktu 11 menit atau 20 menit ya. Wow. Untuk ngambil adegan itu. Jadi benar-benar kayak aku sebisa aku nahan semua emosi dan konsentrasi, terserah dia. Lu semua kan, maksudnya mereka semua kan mengatur sekitar kan. Yang teriak lampu apa ini segala macam. Aku kayak mencoba untuk kayak nggak, gue stay, yuk coba terus konsentrasi. Ya mereka mau ngatur semua sedemikian mungkin, terserah gitu loh. Jadi emang itu salah satu syuting yang challenging juga sih scene itu. Si 11 menit itu. Wah, ada di trailer. Nanti akan kita lihat apa yang membuat Kaluna, runtutan apa tuh sampai Kaluna bisa di situ ya, di titik itu ya. Pertanyaan 3A, scene teremosional di film ini kalau boleh di-spill. Kalau emang spoiler, ntar editor kita kerja baru nanti. Scene emosional, yang pasti tuh scene Kaluna ya, scene emosional semuanya di Kaluna. Tapi mungkin yang favorit aku emosional tuh salah satunya mungkin yang itu juga, yang di halte, karena itu scene awal yang pertama kali aku udah mulai ambiar air mata aku di bioskop. Kayak dia tuh di situ kan nggak ada ngomong sama sekali, kayak ngomongnya tuh cuman biar nangis, kayak ih kok bisa nyampe gitu. Maksudnya aku juga ngerasain apa yang dia rasain, maksudnya kayak energi dia di dalam layar tuh keluar ke kita gitu loh yang nonton. Jadi itu juga salah satu scene favorit emosional Kaluna sih buat aku. Sama apa lagi ya, mungkin scene keluarga sih, lebih banyak scene keluarga sih dia yang menurut aku mantap. Kaluna, lo keren. Semangat Kaluna. Semangatin diri sendiri. Kalau Nita? Kalau aku kemarin ini juga sempat pas kita lagi press conference sempat ditanyain sama media lainnya. Bukan, dia bukan mempertanyakan, dia mengapresiasi scene itu. Aku juga lumayan ketika aku take scene ini juga, aku juga kayak respon aku tuh, aku ngerasa tadi di luar ekspektasi aku sih. Jadi ada di trailer ada kok scene aku nelfon, tapi di trailer nggak ada omongannya. Itu aku teleponan sama Kamala Aisyita. Di sini ini tayang. Ini emang konsepnya gitu. Masuk. Iya bener. Emang begini emang. Ya beginilah. Kita akan nonton dulu trailer. Ini lagi landing. Aduh lucu banget. Emang gini konsepnya saya. Emang gini. Apa? Ini seru banget. Kayak balik ke childhood lagi ya. Sambil makan ya guys. Terkejut loh mereka. Bagus, kita dapat clickbait. Iya. Ini tanda kita kaget. Tadi gimana tadi sampai diapresiasi sama salah satu media. Terus. Di trailer ada adegan itu, tapi di trailer nggak kedengeran. Kamala itu kan kayak Aisyita tuh ngomong apa tuh nggak kedengeran, jadi harus nonton filmnya. Menurut aku di situ kata-katanya Kamala dikit banget, simple, tapi ngebuat aku aja ketika aku jadi Kaluna dan nerima kata-kata itu dari Kamala, itu rasanya kayak porak-poranda. Padahal simple banget kata-katanya. Wow. Berantak AN ya. Iya loh. Jadi ini lagi clickbait. Teman seru CGV harus nonton supaya tahu Kamala ngomong apa di situ ya. Iya. Itulah yang bikin adegannya porak-poranda bin berantak AN. Obrolan seorang kakak dan adik. Itu dia tuh. Pancingan lagi bagus. Masuk. Terima kasih Vita. Vita, pas banget kamu nyaut. Ini nomor selanjutnya buat Vita. Berhasil jadi cewek rempong. Emang iya kamu rempong di sini. Ini aslinya Aslinya rempong. Mia tuh Vita banget gak sih in real life? Nita udah Nita dulu nih jawab. Nita dulu nih yang jawab. Gimana Nita? Menurut aku nggak ada orang lain yang bisa cocok meranin Mia selain Vita. Wow, masuk lagi clickbait nomor 5. Ding. Kita akan lihat nih. Penasaran banget, pengen lihat kenapa Nita bisa bilang nggak ada orang lain yang bisa meranin Mia selain Vita. Gokil. Pembelaanmu, Vita, cepat. Aku mau lihat. Ambil. Iya ampun dia jatuh. Dia satu-satunya. Jatuh lagi. Terekam dong. Belum 5 menit bro. Ya Allah, ngambil lagi deh. Mungkin aku jelasin karakter Mia sendiri dulu ya. Boleh. Karakter Mia itu
Mungkin kalau misalnya di pertemanan pasti ada salah satu yang paling heboh, yang paling cerewet, yang paling berwarna di grup tongkrongan itu. Dia yang paling menonjol juga dari segi penampilan dan lain-lain. Nah, itu Mia. Mungkin teman-teman yang lain tuh pada bilang ngerasa itu adalah aku karena mungkin dia kenal aku. Tapi kalau yang nggak kenal aku sebenarnya jaim bisa kok. Iya, kebayang bisa nggak gitulah. Jadi gitu. sejujurnya aku tuh orangnya bisa maksudnya bisa jadi ekstrovert tuh dengan orang-orang yang aku deket. Tapi kalau sama orang baru dan dia juga nggak ngasih kayak ibaratnya kayak nggak ngasih peluang aku untuk masuk, ya aku juga biasa-biasa aja gitu. Biasa aja, jadi kayak taunya gitu nih. Kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan ya. Iya, para pasukan. Vita tuh punya pasukannya dia sendiri, namanya pasukan mama. Para pasukan mama, tau lah pokoknya. Oh iya, sama yang tahu aku cuma followers aku di Instagram aja. Jangan lupa follow Vita di Instagram dan follow Nita juga di Instagram sama Seru CGV. Jangan masukin itu dong, editan Instagramnya Nita sama Vita gitu. Ya, oke, sip. Ting Deal. ting. Berarti kalian di film ini sahabatan berempat berarti? Iya, berempat. Nita Derby, Vita, Karisti Agor. Oke. Nama grupnya adalah 30 Under Pressure. Selamat Yunita Siregar, tahun ini Dirty 30. Iya, betul sekali. Vita tahun depan kan? Betul sekali. Pertanyaannya adalah, pressure apa sih Nita Dirty 30 in real life kamu? Oh, in real life? Pressure apa? Dapetin apa sih? Anjir 30 nih. Duh, nggak ada lagi. Nggak ada. Stres soalnya kalau digitu-gituin kan. Jadi ya santai aja nggak sih? Apa ya, paling yang umur-umur di seumuran aku mungkin ini kali ya, pasangan kali ya, maksudnya pernikahan kali ya. Kan di umuran aku tuh banyaknya yang udah pada nikah. Cuma aku masih nyaman banget berkarir juga, jadi nggak jadi beban. Ya udah, nanti kalau emang udah jalan aja. Ingat kata Pak Tom Hardy, jangan biarkan timeline orang lain mengganggu timelinemu. Kalau orang lain pada nikah aja. Kalau kita belum, ya nggak apa-apa. Vita, terima kasih sudah menjawab, Junita. Vita, tahun depan Dirty 30. Apa persiapanmu menjelang Dirty 30? Anak ketiga bukan sih? Coy ya. Baru mulai nih karirnya saya. Langsung anak Masa ketiga. break lagi? Iya. Nggak ada sih, nggak ada persiapan apa-apa. Cuman minta doa aja semoga umur panjang. Dan apa ya? Karir nggak sih, lagi fokus di karir lagi mulai fokus di karir. Dan mungkin pressure yang ada di umur 30 mulai merasa jompo kali ya. Lebih ke eye cream nggak sih? Kayak udah harus kayak mulai kayak kenceng-kencengin skincare aja sih umur 30. Enggak, aku juga sepakat lagi ke Pespor, ke Sinkro gitu, kayak satu band capek. Retinol. Duduk. Jompo banget kalau ke konser-konser tuh, capek duduk. Tapi iya loh, kemarin habis nonton konser terakhir aku sama Derby sama Anita kan, Bruno Mars ya. Berasa sih lumayan ya capeknya ya, kayak udah deh nggak usah pilih standing deh, duduk aja lah. Sama festival pas lihat orang kayak aduh nggak sanggup deh. Terima kasih. Mending pijit kaki di mall. Iya. Ini habis ini mau pijit. Iya, habis ini mau pijat langsung. Udah jompo. Promo terus ya. Tapi aku justru penasaran sama obrolan kita tadi di awal tentang It Gitaf. Judulnya apa, Tak? Berakhir di aku. Berakhir di aku. Dari sepanjang liriknya itu full gitu, yang paling ngena di Nita sama Vita tuh part yang mana sih? Liriknya. Jadi pokoknya pas lagu ini rilis pertama kali, kita kan nggak tahu ya sama sekali ini lagunya kayak apa, musiknya, liriknya. Ini tuh bukan rilis, maksudnya ini tuh didengarin ke kita itu pas kita press-con trailer. Lucunya pas trailer kita kayak wah udah semua tuh udah kayak porak-poranda juga gitu kan, udah kayak tapi masih cantik gitu, masih kayak nangisnya masih bisa diginiin gitu kan. Aku juga kayak abis ini kan akan ngobrol sama media nih, ayo jangan sembab matanya gitu, berusaha nih melek gini nih selama trailer. Nyanyilah kita di depan kita berakhir di aku.
dengar liriknya. Nggak bisa tertahan, udah porak-poranda ambiar. Nanang Ismail. Nangis ya Nanang Ismail. Waduh. Waduh. Udah. Liriknya tuh dari awal sih, apa ditekan dari segala sisi. Tekan dari segala sisi. Terus yang paling bikin nangis sih yang jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana ya? Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Kemana? Kalau nggak ada sandarannya kan terjungkal kita, gimana? Seriously doh, aku Sama barusan banget merinding lagi, kamu ya. gitu. Iya kamu ngomong gitu, aku barusan merinding gitu kayak wow, iya ya. Iya kan? Kayak semua orang nyandar sama kita sama siapa. Iya, itu aduh itu pas dan itu dibawain kita dengan suaranya yang indah banget dan lirik dan musiknya jadi kayak Dalah. Dala dan Hade. aduh tuh. Kaluna. Oh ini Dahla ya satu lagi ya? Aduh. Oh Hada. Oh iya, gue sadar loh ada. Kalau dari Nita ya mostly seluruh liriknya ya. Kalau Vita yang paling nyangkut gitu pas part apa sih? Kalau untuk aku, untuk seorang Vita itu semua lirik ngena banget Kena sih ya? di aku. Nggak, salah satunya itu bersandar di aku, terus aku bersandar kemana. Mau mimpi harus tahu diri. Wah, sama aku juga. Aku itu tuh bermimpi pun harus. Nah, Aduh, tahu aku menangis. Berakhir di aku juga kan, maksudnya terakhirnya itu yang Iya. berakhir di aku, semoga semua ini berakhir di aku tuh Kata-kata juga. judulnya itu yang berakhir di aku tuh adalah salah satu apa ya, motivasi aku untuk masa depan anak-anakku. Jadi aku berharap ini semua berakhirnya di aku, jadi anak-anakku nggak ngerasain apa yang aku rasain. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua berakhir di aku. Bagus banget. Dalah. Ada. Oke. Nomor 7. Dari lirik-lirik itu, hal apa yang pernah kalian alamin? Apakah kalian pernah dibilangin sama orang, Nita mimpi pun harus tahu diri? Gitu. Ngerti maksud aku kan gitu, kayak dari lirik ini tuh ada nggak sih yang pernah kalian alamin gitu in real life? Kan liriknya juga ada yang mengalah walau bukan aku yang salah gitu kan. Mengalah walau bukan aku yang salah. Kalau aku bener-bener itu sih yang jika semua bersandar padaku lalu aku bersandar kemana itu bukannya bener-bener yang kadang tuh ketika lagi di posisi itu tuh itu yang terbesit. Jadi ketika itu diucapkan, inilah yang aku rasakan diucapkanlah di lagu ini gitu loh. Nyanyikan nanti sama semua orang ya. Iya. Udah Sama apa itu rasanya. juga tuh yang apa? Aku lupa detail jelasnya, tapi aku tahu yang liriknya dia bilang mengais harta, tapi yang habisin tuh bukan dia. Iya. Mengais. Tiap hari ku mengais harta yang tak ku miliki, apa yang aku miliki. Mengais atau tapi yang habisin ya keluarganya. Iya. Iya itu. Jadi buat dia sendiri tuh Hampir kayaknya nggak dapet ya. Terima kasih. kenapa Mas mau nangis? Nonton kata aku sih. Putus. Gimana Kata aku, perpaduan lagu itu digabungkan dengan visual drama keluarga itu harus nonton. Iya. Tanggal berapa? 26 September 2024. Lusa ini. Sebentar lagi lusa. Hari pertama ya guys, Hari please. pertama tonton. Putus asa atas mimpi kamu. Emang pernah kalian pernah broken hearted by dreams gitu? Ada, pernah. Vita apa Vita? Mungkin waktu itu aku ngerasa pas saat aku hamil. Jadi kayak pas aku hamil, ya aku udah nggak lanjut lagi nih karirnya. Kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa, ya udah deh udahlah aku lupain dulu deh yang aku pengen, yang tadinya aku pengen kayak misalnya salah satunya ini nih film gitu kan, kayak ya udah aku harus fokus sama anak-anak dulu, besarin anak-anak dulu. Tapi ya itu alhamdulillah maksudnya
setelah anak-anakku udah gede dan aku juga udah kembali slim lagi lah ya. Kan dulu kan saya besar ya. Jadi kayak saya mencoba lagi untuk meraih mimpi saya lagi dan alhamdulillah ini adalah film pertama saya. Clickbait nomor 6. Film comeback-nya Vita. Gimana tak? Vita actingnya Film pertama. menggelegar. Wah, udah. Dari produser kita aman, udah menggelegar. Jadi sempat lah mengubur mimpi. Aku mungkin kan teman-teman banyak yang udah kenal aku dari sinetron, dari TV gitu kan. Untuk aku sampai ke film tuh lumayan panjang banget perjuangannya, dan aku sempat ada tuh di titik kayak aku udah casting puluhan film kayaknya. Rejection terus orang kan kadang kayak kalau udah nerima rejection terus kayak kayaknya bukan di sini ya. Iya sih. Kayak bukan di sini nggak sih, kayak aku gini terus kan pasti kan ada sakit hatinya juga ya kadang gitu. Jadi sempat tuh kayak ya udah deh kayaknya bukan ya gitu. Tapi somehow bisa memupuk kekuatan itu lagi untuk apa deh, coba deh belajar lagi gitu, and here I am. Dan ternyata emang bener ya, maksudnya bukan kita yang nyari peran, tapi peran yang nyari aktornya. Aku selalu percaya itu sih, peran yang akan mencari aktornya. Keren. Untuk Zoom pakai lensa mahal baru. Ya. Untuk Clickbait lagi. Untuk PH-PH yang pernah menolak Yunita Siregar, WhatsApp kalian sudah diblok. Ya, terima kasih for sharing. Aku langsung aja lah daripada ntar bawa mau nangis. Tapi ini kalau nangis bagus nih, views pasti jutaan views nih. Enggak, ini kan tentang nyicil rumah kan. Iya. Emang rumah idaman seorang Yunita dan Vita itu kayak apa sih? Kalau aku yang kayaknya lumayan tropikal gitu, kalau di bayangan aku ya, hijau-hijaunya banyak, halamannya juga luas, terus muat pokoknya untuk aku dan keluargaku ya, karena aku tetap masih mikirin keluarga ya, tetap masih mikirin keluarga, bukan diri sendiri ya, tetap harus muat untuk keluarga aku, jadi kamarnya harus cukup banyak. Oke. Tropical dan kamar cukup banyak karena untuk menampung keluarga. Padahal bisa aja sih kamarnya 2 aja sih. Tapi kan ada keluarga. Tapi kan ada keluarga jadi dan, mikir lagi. Dan tetap mikirin keluarga bukan diri sendiri. Tadi Vita bagus banget. Itu potong aja, taruh depan. Ih, masih mikirin keluarga bukan diri sendiri itu. Masih mikirin keluarga. Vita, rumah idamanmu seperti apa? Rumah idaman kayak gimana ya? Sebenarnya banyak sih rumah-rumah idaman yang aku save dari Pinterest. Tapi mungkin kalau yang bisa aku sebutkan, yang pasti tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga, karena aku juga udah punya 2 anak kan. Jadi kayak yang pasti nyaman buat anak-anak aku, lingkungannya juga bagus untuk anak-anak aku tumbuh kembang, dan ya itu sih paling kalau misalkan rezekinya banyak ya bikinnya pasti pengennya yang bagus ya. Tapi kalau misalnya rezekinya pas-pasan ya kita sesuaikan budget aja. Yang pasti ya nyaman sih nomor 1. Dan lingkungan. Nomor 2-nya adalah home is where your heart is. Yeah, True. Nomor 8 dan 9 ini saya tidak mau bertanya, tapi pengen ngasih kesempatan ke Yunita dan Vita untuk menyampaikan. Dari Yunita dan Vita untuk generasi sandwich, silakan. Mau ngomong apa ke generasi sandwich yang lagi nonton? Ke generasi sandwich, ke kita semua ya, kita berarti semua. ya. Ke most berarti of us. ini bisa buat diri sendiri juga nih. Buat kita semua ya, kayak ya kadang tuh kita ada di posisi ini kita nggak minta, jadi memang nggak bisa terhindari dan memang harus dijalani, jadi ya pupuk aja diri sendiri, nggak apa-apa ya kita ada di posisi ini. Cuma menurut aku kita harus bisa set boundaries, gimana posisi kita di sini tuh di sandwich generation ini nggak jadi toxic buat diri sendiri. Kita juga we deserve to be happy. Jadi jangan sampai terbebani dengan tanggung jawab yang seharusnya juga nggak sepenuhnya harus kita yang ngambil kok tanggung jawab itu gitu. Jadi kita bisa, yuk, nggak apa-apa ya. Sama kurang lebih ya, kayak Kanita, nggak melulu harus pikirin orang lain. Kita juga penting biar tetap waras, dan paling harapannya untuk orang-orang di luar sana, sandwich generation, kaluna-kaluna di luar sana, untuk aku pun juga sendiri. Semoga kita mempunyai support system seperti Danan, Tanis, dan Mia. Jadi kalian gak sendirian dan tetap kuat
menjalani hidup yang keras ini. Pejuang hidup. Pejuang hidup tetap waras, guys. Nah, pejuang hidup tetap waras. Sekarang giliran Vita untuk menyampaikan pesan personalnya Vita untuk Mia. Hai Mia. Kalau kata gue, lu mikir-mikir kalau mau keluarin duit. Cicilan lu tuh banyak, tau nggak? Ya gue semoga untuk Mia bisa mendapatkan lelaki tajir impiannya ya. agar selesai menjadi independent woman. Itu sih. Terima kasih Vita untuk Mia. Sekarang giliran Yunita untuk Kaluna. Waduh, ini Yunita untuk Kaluna untuk diri sendiri sih kayaknya ya. Karena Kaluna ini saya sendiri sih sebenarnya. Untuk Kaluna, Kal, jangan keras-keras banget sama diri sendiri, Kal, gitu loh. Kalau misalnya emang lagi pengen beli kopi nggak apa-apa gitu, dalam seminggu beli 1 nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa, ntar nabung lagi. Yang penting kamunya juga jangan jadi kayak nggak menikmati hidup gitu loh. Kalau pengen lipstick beli 1 yang diskon nggak apa-apa, yang penting punya gitu loh, jangan keras-keras banget. Kal, kasian. Kal, kamu DM-in aja link Shopee-nya. Aku aja yang cek Kalpin, Kal, gampang. Aman. Lipstick dong 1 mah aman. Bisa Kal, gampang Kal. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Kita sebentar lagi main games ya. Ya, seru banget. Iya, terima kasih kakak yang nemenin, segenap kru yang bertugas. Terima kasih buat lo yang udah nonton, subscribe. Kalau mau subscribe itu urusan lo, gue nggak mau minta subscribe, gue mah udah banyak subscriber sejujurnya. Anjay, sombong. Film ini wajib ditonton sama semua orang, terutama lu yang suka pinjol tapi bingung bayarnya. Wajib ditonton sama semua pejuang hidup. Sama pejuang hidup. Jangan ya, Dek ya, pinjol-pinjol ya, jangan ya, Dek. Maju terus film Indonesia. Kembang api dong, editan kembang api ya. Biar meriah enggak ya? Ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Hai teman seru CGV. Film Home Sweet Loan sedang tayang loh sekarang di CGV. Nonton ya.